Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bahagia sekali bisa berjumpa dalam program Tanya Guse, di mana ada banyak sekali pertanyaan yang masuk, di antaranya mengenai qadha salat berikut ini. Apakah kibaya kifarat solat nyan madhab Syafi'i na dalam Al-Quran dan hadis na gepubut oleh para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan petbah imam madhab. Na pernah gepurno kifarat salat dum ure gampung payah yak mutang gara-gara kifarat salat. Demi Allah, ini merupakan memakan harta manusia dengan cara yang batil dan mengataskan nama agama Allah, dan ini lebih jahat daripada koruptor. Pertanyaannya, wajibkah qadha salat untuk seseorang yang sudah meninggal? Mungkin maksudnya orang tuanya ya, atau wali-walinya, atau keluarganya. Teman-teman sekalian, yang pertama mengenai kewajiban mengqadha salat bagi orang yang pernah meninggalkan salat, pernah kita bahas pada video berikut ini. Silahkan teman-teman simak pada video lama, dalil-dalilnya, hadis dan penjelasan ulamanya sudah pernah kita bahas di sini. Nah, pertanyaannya, kalau orang tersebut sudah meninggal, apakah keluarga atau orang tua atau si kerabat gitu ya, wajib untuk ikut mengqadha'inya? Dalam sebuah kitab yang berjudul I'anatut Talibin ala Halli Al-Fadhi Fathil Mu'in di juz 1, kalau di nushah yang saya miliki, di halaman 49. Dikatakan di sana faidatun, ada sebuah faidah, man mata wa alaihi salatun fala qadha'a wala fidyata. Barang siapa meninggal dunia dan dia memiliki utang salat yang belum diqadha'i, maka fala qadha'a wala fidyata. Menurut jumhur, ini pendapat yang paling kuat, tidak bisa diqadha'i dan tidak bisa diganti dengan fidyah. Kenapa teman-teman? Karena sholat ini merupakan ibadah badaniyah mahdhah. Ibadah yang pure, merupakan ibadah badan. Maka tidak bisa diwakilkan, tidak bisa diqadha'i oleh orang lain. Begitu juga tidak bisa diganti dengan fidyah. Ini menurut pendapat jumhurul ulama. Tetapi musannif mengatakan wa fi qaulin, dalam penjelasan ulama yang lain, beliau mengatakan kajam'i mujtahidina, seperti kumpulan orang-orang yang bermujtahid, beristihad yakni. Apa kata beliau? Annaha tuqdha anhu, bisa diqadha'i untuk si mayit tersebut. Li khabaril Bukhari wa ghairihi, karena ada khabar dari Al-Imamul Bukhari dan selain Imam Bukhari. Wa min samma, dari pendapat tersebut, ikhtarahu jam'un min a'immatina. Beberapa ulama kita mengamalkan atau memilih pendapat tersebut. Wa fa'ala bihi as-Subkiyyu. Al-Imam as-Subki mengamalkan pendapat ini an ba'di aqaribihi. Ketika beliau punya keluarga, kemudian keluarganya Imam Subki ini meninggal dunia, masih punya utang salat, maka Al-Imam Subki mengqadha'i kerabatnya yang punya qadha salat tersebut. Wa naqala Ibnu Burhan anil Qadim, Syekh Ibnu Burhan menukil satu pendapat dari Qaul Qadim, annahu yalzamul waliya in khalafa tarikatan an yusalla anhu kasaum. Jadi kalau memang seorang mayit meninggalkan salat, maka wajib bagi walinya untuk mensolatkan ya ini ya, salat-salat yang dia tinggalkan untuk si mayit tadi, sebagaimana puasa yang pernah ditinggalkan. Ini pendapat yang berikutnya. Wa fi wajhin, ada juga dalam wajah yang lain, alaihi kasirun min ashabina. Ini diikuti juga oleh beberapa ashab Syafi'i, annahu yut'imu an kulli salatin muddan. Jadi satu kali salat itu diganti dengan satu mud kalau memang sudah terlanjur meninggal dunia. Kita jadikan konklusi, pendapat yang muktamad, ini pendapat yang kuat, ini jumhur ya, menyatakan kalau ada seorang mayit sudah meninggal, maka tidak bisa diqadha'i atau tidak bisa diganti dengan fidyah. Pendapat yang disepakati oleh jumhur ulama. Tapi ada pendapat kedua tadi yang mengatakan bisa diqadha'i oleh keluarganya, sebagaimana pernah dilakukan oleh Al-Imam As-Subki. Nah, tentu ini bukan untuk menggampangkan ya,
Tetapi kalau memang sudah terlanjur meninggal, tapi keluarga kepengen punya ikhtiar untuk menolong si mayit, maka bisa mengamalkan pendapat yang kedua ini, sebagaimana dilakukan oleh Al-Imam Subki. Pendapat yang ketiga mengatakan bisa diganti satu sholat dengan satu mud. Tentu kalau kita mau mengamalkan pakai pendapat yang paling kuat, tidak bisa diqadha, tidak bisa difidyah, pendapat yang paling kuat. Tetapi kita hanya berbicara tentang ilmu. Misal naudzubillah, ada keluarga teman-teman yang meninggal dunia dan kita kepengen berbuat sesuatu untuk almarhum, maka ada opsi pendapat kedua dan pendapat ketiga. Tentu ini bukan dalam rangka mengentengkan gitu ya, apalagi sampai menyepelekan orang yang meninggalkan sholat. Tentu tanggung jawabnya besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian qala al-Muhib at-Tabari, Al-Imam at-Tabari mengatakan yasilu lil mayyiti, sampai kepada mayit, kullu ibadatin tuf'alu, setiap ibadah yang dilakukan untuk si mayit, wajibatin au mandubatin, baik itu ibadah wajibah ataupun ibadah yang sunnah. Wa fi syarhil Mukhtar li muallifihi, dalam kitab Syarah Mukhtar dikatakan madhabu ahli sunnah, bahwasanya pendapat madhab ahli sunnah, anna lil insan, boleh bagi seseorang, an yaj'ala sawaba amalihi wa salatih, menjadikan ganjaran amalnya dan salatnya li ghairihi, untuk orang lain. Teman-teman bersedekah, teman-teman melakukan kebaikan, teman-teman sholat, teman-teman berdoa, apapun kebaikannya, kemudian ganjarannya diberikan atau dihadiahkan kepada orang lain. Gimana? Menurut madhab ahli sunnah wal jamaah, ini adalah boleh, wa yasiluhu, dan pahala itu akan sampai kepada orang lain yang dikirimi. Ala kulli hal, ini pendapat atau penjelasan dari para ulama kita. Tentu kalau untuk diri kita, kita pakai yang paling hati-hati. Jangan sampai kita meninggalkan sholat satu kali pun. Kalaupun kita meninggalkan sholat, segera diqadha'i. Sekali lagi, konteks yang ditanyakan adalah bagaimana kalau ada orang tua atau keluarga yang sudah terlanjur meninggal tapi meninggalkan sholat. Maka penjelasannya sudah kita bahas pada poin-poin di atas. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.